di Kausar, ya, akan selamat sampai ke depan pintu surganya Allah Subhanahu. Tapi kita nggak paham hari ini hadirin, karena terlalu banyak berita dunia yang kita buka hari ini. Sebelum subuh sudah buka Android, ya nggak? Yang ditanya yang dilihat breaking news, ya nggak? Ya, berapa channel tuh televisi berita, ya, dicari breaking news, ya kan, banjir di Bekasi, ya, cuman astagfirullah, cuman gitu doang, ya nggak? Bukannya introspeksi, banjir di mana-mana karena dosa saya, begitu, ya. Hari ini banyak orang muntah nih karena dosa saya. Kenapa hari ini gagal panen, tumbuhan banyak kena penyakit karena dosa saya, ya. Ini dosanya semua umat Islam hadirin, sehingga Allah murka. Waktu Rasulullah Mi'raj, lihat cahaya naik ke langit, maka turun berupa cahaya. Kemudian lihat ada cahaya gelap naik ke langit, maka Rasulullah SAW nanya sama Jibril, wahai Jibril, apa itu tadi aku lihat gelap naik ke langit dan turunnya berupa gelap juga? Kata Jibril, itulah amal-amal jelek manusia. Amal-amal buruk manusia naik ke langit dan dibalas oleh Allah dengan azab musibah. Nauzubillah min. Dan apa itu cahaya? Itu adalah amal kebaikan manusia, dan Allah akan balas dengan rahmat, hidayah, kasih sayang Allah, perlindungan, karunia Allah. Jadi Bapak dan hadirin yang mulia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka inilah maksud kita hari ini, membetulkan maksud hidup kita, bahwa hidup saya sebagai seorang istri adalah mencari ridho Allah melalui ridhonya suami. Kata ulama, bagi seorang perempuan tuh gampang Pak masuk surga Pak, gampang, ya kan, cuma 2 langkah aja. Cari ridho Allah tuh gampang, cara masuk surga itu bagi seorang istri itu gampang. Langkah pertama cari ridho Allah, langkah kedua cari ridho suami. Masya Allah, 8 pintu surga memanggil nama si istri. Tapi gak paham hari ini hadirin, ya. Kalau kata orang tua dulu, jadi istri yang soleh itu belum ditanya sudah sediakan makan di meja, belum ditanya sudah setrikakan baju digantung, ya kan, belum diminta suami sudah siap di tempat tidur, kan begitu. Itu mah zaman baheula, ya. Itu zaman dulu, bukan, ya. Yang namanya istri soleha, suami mau tidur, lihat istrinya di atas sajadah nangis, hidayah. Jadikan suami seahli masjid, ahli dakwah, ya enggak? Akhirnya suami tertidur, nggak sempat colek istri, kan begitu, ya. Lihat istri pagi-pagi sebelum subuh sudah sahur, enggak? Ini bulan Rajab, sebentar Sya'ban, ya kan? Bulan Rajab nih bulannya Allah, Sya'bannya bulannya Nabi Muhammad SAW, Ramadan ini adalah bulannya umat Sayyidul Anbiya yaitu baginda Rasulullah SAW, umat Islam, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, kata Nabi, gembira aja mendatang jalan Ramadan, diharamkan api neraka ke jasadnya Pak. Baru gembira aja tentang datang Ramadan, belum puasa Ramadan, baru gembira aja kata Rasulullah, diharamkan jasadnya disentuh asap api neraka Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah maksud kita sekarang, ya, maksud hidup seorang suami. Bagaimana dia jadikan istrinya ahli surga. Tugas seorang suami bukan hanya menyuapkan makan ke mulut istrinya, memberikan gaji tiap bulan, memberikan uang pulang dagang bakso, dagang mie ayam kasih, bukan. Itu keperluan. Kalau istri soleha, suami pulang nggak bawa uang, ya, pulang bawa uang sama aja, perasaannya. Karena tugas seorang suami yang paling utama adalah bagaimana menuntun tangan istrinya pelan-pelan sampai ke depan pintu surganya Allah. Itu tugas suami, ya. Karena hari ini kan salah paham, ya kan, kalau suami nggak ada uang cemberut melulu, ya nggak, ya kan, kalau suaminya banyak uang, ya nggak, servisnya mantap kan gitu. Minyak wangi berapa macam, ya, 5 jenis. Bukan hadirin, bukan ini maksud hidup kita. Maksud hidup kita adalah mencari ridho Allah melalui ridhonya suami, ya nggak gitu. Sama seorang suami cari ridho Allah dengan menunaikan hak-hak istri. Apa itu hak istri? Ya, kata ulama, hak istri itu pertama ya, hak istri itu dalam surah At-Taubah ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini haknya istri yang mesti ditunaikan oleh suami.
Beda ini umat baginda Rasulullah ini beda dengan umat Nabi terdahulu. Kalau umat Nabi terdahulu hanya ibadah, menjadi ahli syurga. Tapi kita hari ini bukan hanya sekedar ibadah, ada tugas yang lebih dari ibadah, yaitu dakwah. Insya Allah Pak ya. Nah, makanya hidupkan taklim di rumah. Ya enggak? Minimal taklim rumah itu 1 jam. Bacakan hadis, pentingnya agama, pentingnya sholat, pentingnya menjaga puasa, pentingnya silaturahmi, dan pentingnya sedekah. Ya, penting sedekah hadirin. Hari ini orang ngantri Pak ke rumah sakit, ya Pak ya. Umpami bapak mah ningali eta mah pasien nu kena penyakit ngantri di rumah sakit Pak. Ngantri masuk rumah sakit. Padahal kata Rasulullah, obat segala 70 macam penyakit dengan sedekah. Masya Allah, ya. Sedekah itu menghilangkan penyakit. Ya, ada satu cerita terkenal di Saudi. Ini ceritanya baru kemarin. Seorang ibu majikan didatangin TKW, tugas ke Saudi. TKW ini tenaga kerja wanita. Baru kerja selama 2 minggu di rumah majikannya di Riyadh, ya, ibu kota Arab Saudi. Kok si TKW ini 2 kali sehari, pagi sama sore masuk toilet. Lama sekali, hampir setengah jam. Pagi dan sore, diperhatikan. Udah sekitar 2 minggu, ditanya sama majikan, kamu kenapa masuk toilet lama sekali 2 kali, pagi dan sore? Maka si TKW bilang, nggak apa-apa Bu. Ditanya berkali-kali, akhirnya ngaku, saya ini berangkat ke Saudi ini karena sudah waktu dipanggil, saya terpaksa meninggalkan bayi saya masih umur 2 bulan. Sehingga yang namanya punya bayi kan ini Pak ya, air ASI-nya ini kan penuh terus, jadi mesti disedot kalau nggak kesakitan. Maka dia masuk ke toilet 2 kali sehari itu supaya mengambil air susunya dengan alat itu apa namanya? Penyedot ya, sedotan. Jadi kalau nggak disedot sakit dadanya, payudaranya. Ya. Maka si majikan terkejut. Oh, jadi kamu datang ke sini meninggalkan bayi kamu masih umur 2 bulan? Iya. Karena saya mesti berangkat. Kalau nggak ada kesempatan saya datang ke Saudi untuk kerja cari uang, katanya begitu. Sedih nih sang majikan. Rupanya sang majikan ini Pak lagi kena kanker usus Pak. Kata dokter 1 bulan lagi akan meninggal dunia karena sudah stadium 4 kankernya. Lemah tuh majikan. Maka si majikan katanya kasihan, dia mau menangis. Dia ambilnya uang, ya, ke kamar, dikasihnya sama TKW, ini gaji kamu selama 2 tahun kontrak katanya. Kamu besok pulang ke Indonesia, susuin bayi kamu 2 tahun, nanti baru datang kemari. Jadi gajinya belum kerja sudah digaji 2 tahun Pak. Ya, jadi kali 12 berapa? 2 kali 12 bulan jadi 24 bulan kali gajinya, katakan 1.000 real kan 3,5 juta, ya enggak? Dikasih lunas, langsung dibelikan tiket pulang ke Indonesia. 3 hari kemudian si majikan kontrol kanker ususnya yang divonis dokter akan meninggal dunia, udah stadium 4. Dokternya heran lihat hasil ronsen. Ibu kan yang berobat kemarin, iya, ini datanya lengkap filenya. Ya. Ibu diapain katanya? Kankernya. Emang kenapa? Sama sekali kanker ibu sudah hilang sama sekali. Allah. Kankernya hilang Pak, bersih. Hanya asbab sedekah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau subhanahu wa ta'ala, kenapa hari ini kita susah Pak? Ya. Kenapa kita hari ini susah? Karena kita banyak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita langgar perintah Allah. Kadang kita banyak bicara keburukan manusia, gibah tetangga, ya, melawan suami, ya kan? Ya, suami nggak tanggung jawab sama istri. Ya. Jadi perintah Allah untuk suami untuk istri pertama tadi udah jelas, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, maksud tafsirnya suami dan istri, itu maksudnya. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Pertama apa Pak? Saling dakwah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa yutuna zakat, membayar zakat, zakat wajib, zakat sunat. Itu keempat, wa yutuna Allah wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Jadi tugas suami kepada istri ini jarang disampaikan Pak, ya. Paling kalau nikah KUA ngomongnya apa? Kebutuhan apa kan? Kewajiban suami, ya kan, belikan baju, ya kan,
Sandang pangan papan. Itu aja KUA mah. Penghulu mudin ya kan, lebek kan gitu ya. Istilahnya sama aja. Ya kan? Jadi kalau subhanahu wa ta'ala jarang disampaikan KUA waktu nikah antara laki pemuda dan pemudi ini jarang disampaikan kewajiban kamu didik agama, bangun istri sholat, jarang Pak. Hanya berita-berita dunia. Jadi kalau subhanahu wa ta'ala itu kewajiban suami kepada istri, mengajak istri untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu minimal? Ku anfusakum wa ahlikum naro dalam surat Tahrim ayat 6. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Siapa yang disebut keluarga Pak? Yang disebut keluarga siapa? Yang disebut keluarga itu karena alim ulama dalam kitab kuning nih. Nah, saudara ajengannya Pak ya. Pertama yang namanya saudara itu dulur sekasur, ya. Siapa Pak? Pak Haji, dulur sekasur. Istri, ya. Oh, istri. Masya Allah. Oh. Lupanya Pak ya. Padahal mah tidur bareng makan ya. Tiap hari mah tidur bareng tapi sok pohonnya. Dulur sekasur ya. Yang kedua dulur sedapur. Ya kan rumah kita kan segi empat Pak, ada dapur di ujung belakang kan. Siapa yang tidur dalam rumah kita ini namanya dulur sedapur. Ponakan lagi numpang kuliah, uak ya, uak datang seminggu mau liburan ke kota kan begitu ya. Yang ketiga nukatilu dulur sesumur. Ya, zaman dulu kan nggak ada pompa Pak ya. Jadi ibu-ibu kalau nyuci kan ngelilingi sumur ya, Masya Allah sambil ngerumpi kan gitu. Ya kan. Yang keempat dulur selembur. Siapa dulur selembur? Sakampung Pak. Yang kelima dulur sekubur. Siapa kubur? Semua orang yang ditanam di bawah kubur, baik Islam baik yang bukan Islam. Inilah 5 dulur kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. 5 dulur ini diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, Bapak-bapak Ibu sekalian ya, ada rombongan datang ya. Dalam rangka apa ke sini? Hadirin, dalam rangka apa? Dalam rangka itu tadi. Ya, saling mengingatkan perkara akhirat. Kalau perkara dunia mah nggak usah diingatkan Pak, Masya Allah ya. Perkara dunia ya, jangan boro-boro di televisi Pak, iklan di pinggir jalan. Kita lagi main WA, tiba-tiba cung, iklan kan gitu keluar. Kaget kan gue gitu kan. Lagi main WA, lagi main internet, atau WA muncul iklan. Ya kan? Jadi tuh janji-janji dunia tuh terus di-sharing, dibagi. Ya kan? Udah manusia gila dunia, disuruh ngejar dunia, dijanjikan dunia, mabuk dunia Pak. Allah. Bagaimana bisa menyebut la ilaha illallah? Di bibirnya susah. Akan susah ibu-ibu sekalian, kecuali ibu-ibu istiqomah menghidupkan taklim wa ta'lum di rumahnya masing-masing. Insya Allah. Jadi ibu-ibu insya Allah ya, nanti di rumahnya ya hidupkan taklim. Insya Allah Pak ya, sama-sama Insya ya. Allah. Minimal mas setengah jam ya, kalau bisa mas 1,5 jam ya. Apabila ibu-ibu hidupkan taklim di rumah 1 jam, maka telah mengamalkan agama dari mulai pintu rumah depan sampai pintu rumah belakang dapur. Sehingga suami itu hatinya lapang aja, Masya Allah. Ya lihat wajah istrinya walaupun sudah nenek-nenek seperti anak gadis, Masya Allah. Ya enggak? Ya kan? Imam Syafi'i rahimahullah, ini ada cerita Pak ya. Ya mas sanes dongeng ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ya ditanya ya, Imam katanya, Syekh katanya, kok saya sudah nikah 20 tahun, kok makin lama saya lihat istri saya kok makin jelek katanya. Lah, dulu istri saya cantik, kok makin lama saya nggak menarik lihat istri saya. Nah, kata Imam Syafi'i, sini duduk sini, saya kasih muzakarah katanya. Kamu tahu nggak? Kamu makin lama makin nggak senang lihat wajah istri kamu. Ya, kenapa coba kata Imam Syafi'i? Nggak tahu kata si bapak ini. Udah nikah 20 tahun lebih. Iya dulu katanya saya lihat istri saya cantik, enak. Tapi lama-lama kelamaan kok makin kesini makin bosan gitu lihat wajah istri kan gitu. Ini sebab karena kamu terlampau sering lihat aurat wanita di luar rumah. Allah Akbar. Jadi kalau ngacung ketahuan nanti. Ya. Jadi bapak-bapak ini puntennya. Ya, ditanya sama saya, masih senang nggak ya wajah istrinya? Oh senang. Senang kan? Nah, berarti bapak jarang lihat orang perempuan di luar rumah. Insya Allah ya. Jarang ya.
Ya melotot-melotot dikit nggak apa-apa ya. Istighfar. Ya. Kata orang jahil saya nggak ditengok katanya gitu ya. Kan artinya itu maksudnya kan saya nggak masuk neraka, maksudnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tugas pertama daripada seorang ibu, menjadikan rumah tangganya seperti rumah tangga baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana surganya? Bagaimana rumah jadi surga? Ada dikatakan ulama, baiti jannati, ya rumahku surga. Sebenarnya itu ucapan ulama, bukan hadis. Yang hadis itu adalah baiti junnat. Coba ya, bukan baiti jannati sebenarnya, rumahku surga, tapi baiti junnati. Yaitu artinya rumahku adalah perisai. Jadi rumah ini sebagai perisai tameng bagi kita dan anak kita daripada kemaksiatan. Ya? Oh, anak saya kan dididik di rumah ya, dengan agama. Tapi nggak tahu main di luar. Ya kan? Anak sekarang tahu sendiri dikit-dikit nyebut binatang kan, dikit-dikit nyebut binatang. Padahal di rumah alim, di agama. Kenapa hadirin? Karena hati anak tidak dididik dengan tauhid. Jadi bicara iman yakin dari kecil, jangan bicara dunia, ya. Nah, rajin belajar, ya. Kamu betul taat sama guru, ya, supaya kamu jadi orang soleh dan ahli surga. Begitu. Cukup omongannya, ya. Jangan dijanjikan jadi sarjana, ya kan. Ratusan ribu Pak sarjana nganggur di Jakarta, masya Allah. Ya. Gak ada jaminan, ya kan. Gak ada jaminan hadirin. Ya, jaminan itu kalau anak yang soleh, ya. Ini janji Allah. Kalau anak itu jadi anak soleh itu janji Allah. Kalau anak salah, nauzubillah. Maka tugas kita membina rumah tangga dengan agama. Seorang wanita kalau dia menjaga sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, taat kepada suaminya, kata Rasulullah, dia boleh masuk dari pintu surga dari 8 pintu yang dia sukai. Ini janji Rasulullah, ya, janjinya Allah, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Jadi yang menuntut istri untuk kehidupan bahtera rumah tangga dengan agama adalah kewajiban suami. Walaupun istrinya ustazah, suaminya orang biasa, tetap suami memimpin rumah tangga. Ya. Hadirin dan hadirat yang mulia, maka untuk ini kita banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah. Kita menyangka hari ini kita sudah menjadi orang yang soleh dan soleha. Belum, hadirin. Tanda orang soleh-soleha itu kalau dia waktu meninggal dunia. Ya. Kata Rasulullah, manusia ini waktu matinya sebagaimana hidup, ya. Bagaimana matinya manusia, waktu sebagaimana hidup. Kalau hidupnya sering dakwah, sering ngasih taklim, pengawasan, maka insya Allah dia meninggalnya husnul khotimah. Ya kan? Tapi kalau dia teriak tiap hari kan, ya kan? Kalau teriak tiap hari kan 10.000 tiga, 10 tiga, tambah cie kan gitu. 10.000 tiga tambah cie kan gitu. Takutnya matinya tambah cie kan gitu. Nauzubillah min. Jangan tersinggung ya orang Padang ya. Soalnya yang bicara orang Padang juga ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita omongkan itulah kita sebut waktu kita meninggal dunia. Insya Allah. Makanya dakwah tiap hari, bicara kebaikan. Ibu-ibu ke warung sebelah beli sayuran, bicara agama. Ya kan, jangan bicara dunia. Ini dikit-dikit bicara, Bu, tadi malam sinetronnya nonton nggak? Saya udah tidur, Masya Allah. Gimana jadi pendengar mereka? Cerai ya? Ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita menjadikan agama di depan kita, maka agama akan menuntun, akan menarik kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama kita taruh di belakang, kita taruh agama di belakang punggung kita, maka agama akan menyeret kita masuk nerakanya Allah. Nauzubillah min. Maka jadikanlah kehidupan baginda Rasulullah SAW menjadi kehidupan kita 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana supaya kehidupan Rasulullah menjadi kehidupan kita 24 jam? Maka didik anak dengan sunnah. Bagaimana cara masuk WC, toilet, ya? Masuk kakus, ya, Pak? Ya, Bapak ngerti nggak kakus? Itu bahasa Sunda kakus. Saya dari kecil di Medan bilang kakus, ya, bahasa Sunda. Ya, masuk toilet, masuk kakus, masuk masjid, ya, bapak-bapak. Ya, bagaimana masuk masjid, ya? Apalagi setelah akil balik, anak gadis sudah haid, anak laki-laki sudah mimpi, dididik dengan agama,
dipersiapkan dia untuk memasuki bahtera rumah tangga. Hari ini kan enggak Pak, anak udah mulai gadis dibeliin gincu kan gitu kan. Jadi artis kan gitu, naudzubillah. Kalau ulama-ulama dulu Pak, kalau anaknya sudah mau gadis, sudah mau akil balik, mereka ketakutan. Ya. Mereka ketakutan karena saya akan dihisap oleh Allah, akan pertanggungjawaban anak saya nanti kalau sudah dari akil balik. Pak. Begitu. Ya, begitu mereka takutnya kepada Allah, Pak. Risau dia. Ya, risau mereka tentang akhirat. Risaunya orang dulu terhadap akhirat lebih daripada risaunya kita hari kepada dunia. Allahu Akbar. Ngeri, takut Pak. Makanya mereka ini orang-orang soleh terdahulu rindu kepada akhirat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah di balik dinding ini, ya, kalau risau akhirat, risau terhadap anak menjadi ahli syurga, maka insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Tapi kalau sibuk mikirin makan, sandang, pangan, mau lebaran sibuk ngecek rumahnya kan, ya kan, beliin baju anak-anak, kemudian ada uang, ya ganti baju, ganti sepatu, rumah bagaimana supaya penuh dengan barang, naudzubillah. Maka dunia akan masuk ke dalam hati kita. Maka ajarkan agama, ya, sempurnakan sunnah dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya suami, ibu-ibu dorong untuk sholatnya ke masjid. Suami kalau sholatnya ke masjid dapat pahala 27. Kalau di rumah sholatnya sendirian 1 sholat fardu. Maka suami ibu dorong ke masjid dapat pahala 27. Nah, istri yang mendorong suaminya sholat berjemaah, maka dapat pahala suaminya 27 plus 1 pahala istrinya sholat fardu. Jadi tetap menang istri. Makanya istri yang soleha, ibu-ibu yang dirahmati Allah akan masuk surga lebih dahulu daripada suaminya 500 tahun. Allah. Masya Allah. Dorong suami ke masjid. Ya, dorong suaminya ikut huruf. Ngapain sih nginep-nginep di masjid? Ya, Masya Allah. Ya kan, ada pepatah Melayu, sayang istri ditinggal-tinggalin Pak. Ini pepatah Melayu waktu saya kecil, tahun 60-an. Sayang istri ditinggal-tinggalin, sayang anak dirotan-rotanin. Nggak ngerti dulu apa maksudnya ini. Ya, apa maksudnya? Sayang anak dirotan-rotanin Pak. Ya Pak ya. Kalau dirotan kan digebukin Pak. Tapi kalau dirotan-rotanin ditakut-takutin Pak, kan gitu ya. Kayak anak-anak buat rumah-rumahan kan. Itu rumah atau rumah-rumahan Pak? Rumah-rumahan. Rumah-rumahan berarti rumah ecek-ecek kan gitu ya. Apa ecek-ecek? Pura-pura ya. Bohongan. Bohong-bohongan gitu. Sayang istri ditinggal-tinggalin. Maksudnya gini, bukan ditinggalin Pak. Kalau ditinggalin kan kawin lagi. Ya. Ini ditinggal-tinggalin. Bohong-bohongan. Jadi ditinggalin ke masjid, pulang lagi kan gitu. Berangkat ke masjid zuhur, datang lagi kan ditinggal-tinggalin gitu. Bohong-bohongan ditinggalin. Ya paling 4 bulan paling. Paling lama ditinggalin 4 bulan begitu ya. Insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam pengawasan yang singkat ini, ya kita ini nggak terasa sudah setengah jam ya. Sedikit lagi mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbahagia menjadi orang beriman ya, menjadi mukminat sejati yang selalu bertanya kepada dirinya, apa lagi yang perlu saya sempurnakan dalam diri saya kehendak Allah. Ini